Hari ini Oma masak tulang pindang ya, tulang daging pindang, tulang daging pindang. Nah, ini daging tulangnya ya, tulang sapinya. Dan ini bumbunya yang dimasukkan Oma ke dalam pancinya ya, ini bumbunya. Bentar lagi akan dan ini ada tomat dan Oma memasukkan daun serai. Jadi tadi tulang sapi tadi sudah di tulang sapi ini teman-teman ya yang sudah diungkep ya. Jadi nanti ketika dimasak dagingnya lembut, tulangnya lembut. Ini sudah dimasukkan oleh Oma dedaunan ya, diantaranya serai, ada daun salam ya, ditambah dengan bumbunya. Nah, dilanjutkan dengan memasukkan terasi teman-teman ya. Selanjutnya memasukkan Reiko ya, 2 bungkus Reiko. Dan ini memasukkan gula merah ya, gula merah dan asam jawa yang sudah diperas tadi. Nah itu dah asam jawa. Jadi ampasnya tak dipakai ya. Kemudian Oma memasukkan air dan minyak. Oh, minyak ya. Oh iya. Minyak. Kemudian diaduk. Ini dia. Dan memasukkan kecap asin. Nah, tentu teman-teman mau bertanya nih, ini kecap apa? Lain seperti biasa ya. Ini kecap asin kepala batu ya. Kepala batu. Ikan asin loh. Rumah batu ya. Ya, rumah batu. Ya, salah lagi. Nah, kemudian ini memasukkan kecap manis. Kalau tadi ikan asin rumah batu tadi itu Ikan asin rumah batu. Kecap asin rumah batu itu dari luar ya teman-teman. Nah, selanjutnya memasukkan air secukupnya saja, kemudian dikacau kembali atau diaduk kembali ya supaya merata bumbunya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan tulang sapi ya ke dalam bumbu yang sudah dibuat tadi, dan kembali memasukkan air yang ukurnya lebih banyak lagi ya. Nah, ini ya. Dan dikacau kembali ya teman-teman. Ini tulang apa Roma nih? Hah? Ya, tulang rusuk kah, tulang apa gitu? Tulang sapi bagian apa? Oh iya, nggak tahu kata Oma. Ya, yang jelas tulang sapi ya teman-teman. Dan ini ada gula merah ya teman-teman. Gula merah nanti terakhir dimasukkan. Dan kemudian menambah kembali air dengan ukuran lebih dari separuh ya. Kemudian selanjutnya ditutup sampai menunggu matang. Dan sampai juga nanti kita menunggu pindang ini sampai di meja makan. Teman-teman, sore ini sudah terhidang
makanan dan minuman untuk berbuka puasa ya pada hari ini. Ini ada tulang sapi pindang ya, yang belum dikasih kuahnya dan kuahnya masih dikuali, ya, sedang dipanaskan. Kemudian sini ada juga air buah ya, air buah menggunakan sirup buah dengan semangka. Kemudian juga ada 2 macam kue, ada kerupuk, ada tempe, ada udang kecil, ada mie ya. Ini hidangan untuk kita berbuka puasa. Nanti kita akan review ya makanan yang dibuat Oma ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Dan selamat berjumpa kembali tentunya di channelnya Edwan Sasbi Edus 63 di makan pas. Tentunya pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Kali ini di hari yang ke-11 ya bulan puasa, di bulan Ramadan ini kita berbuka puasa ya, sambil menunggu beduk berbunyi ya, kita akan memulai berbuka puasa ya. Di sini ini makanan yang sudah dibuat Oma tadi sore ya, diantaranya ada pindang daging sapi ya, tulang sapi, kemudian ada kue dan sebagainya yang ada di sini. Dan ini dah waktunya untuk kita berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ini kue apa dari ubi, ya Mas? Ubi jalar ya, ubi jalar. Di dalamnya sepertinya ada gula merah ya, ada gula merah teman-teman. Nah, ini kita coba ya, gimana rasanya. Enak teman. Enak teman. Dan ini lembut rasanya. Lembut, manis, dan gurih rasanya. Yang kedua, ini porsi pertama tadi, namanya kue apa mah? Pertama tak tahu. Kue ini? Emang aja ini yang dikasih santan itu. Nah, kalau yang tadi polos, kalau ini menggunakan santan ya. Ini kita coba teman-teman. Ini di kuahnya ditaburi di atas. Tunggu nak. Kita coba. Ini rasanya lebih lemak lagi karena ini menggunakan santan ya, dan rasanya ini bukan sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Kalau saya melihat dua-duanya enak, dan kita langsung makan teman-teman ya. Kita ini sengaja Oma masukkan seperti ini, jadi tulang sapi pindang ini belum dikasih kuah karena kita mau makannya yang hangat-hangat teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jadi kalau kita lihat seperti ini banyak potongan daging tulangnya ya, banyak tulang dagingnya. Nah ini yang kita akan coba, kita rasakan bagaimana rasanya ya. Karena ya hari-hari Oma kan berpuasa, jadi tentunya apakah ada perbedaannya antara berpuasa dengan tidak berpuasa? Rasa yang sudah makanan yang sudah dimasak oleh Oma ini ya. Tadi ketika kita mereview ketika Oma masak, memang ada sedikit ya kesalahan-kesalahan kita dalam penyebutan ya, yang seharusnya mungkin Ajinomoto kita sebut garam ya, mungkin ada kesalahan. Maklumlah dengan suasana yang masih puasa ya, sedikit mungkin ada error, mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua ya. Dan ini bisa dimaklumi ya teman-teman. Nah ini sudah suara azan sudah ada,
kita mau cepat aja karena memanaskan, kita makan dulu ya, makan. Dan kita untuk makan tidak terlalu banyak nasinya. Dan ini bawang gorengnya teman-teman ya. Jadi bawang goreng ini bisa ditaburkan ke nasinya atau bisa ditaburkan ke kuah pindangnya ya. Jadi karena saya ini senangnya makan makan bawang ya, bawang goreng ini, karena bawang goreng ini enak teman-teman, wangi gitu. Jadi di nasinya ditaburkan juga. Nah, kita kalau makan sering berulang teman-teman ya. Jadi ketika berbuka puasa kita makan ya tidak terlalu banyak lah mungkin ya. Tapi ketika nanti pulang dari tarawih kita ngulangi makan lagi teman-teman ya. Seperti itu. Ini sambil nunggu Oma memasukkan kuahnya ya dari periuk yang ada. Ya, kita kan nasi kita ini kan ada yang agak bergumpal-gumpal teman-teman, jadi kita pecahkan seperti ini. Dan ini teman-teman ada tempe ya, tempe. Jadi hari-hari sering ada tempe yang dibuat Oma ya, karena tempe ini standby terus, dimasukkan di kulkas, sudah ada masak bumbu dan masaknya setengah matang, tinggal sorenya diulang kembali. Nggak normal. Nah, ini teman-teman daging pindangnya ya, yang sudah ada kuahnya, dan warnanya agak kemerahan ya. Dan ini tidak perlu pakai sambal, cukup ini aja sudah cukup. Kita coba teman-teman ya, kita mau coba dulu kuahnya dulu ya. Terasa sekali bumbunya teman-teman, dan untuk pedasnya sedang. Oke, kita cicipi teman-teman ya. Ini tomatnya. Apa nak? Salah. Kita tetap pakai kerupuk ya. Kalau untuk pindang ini boleh saja kerupuknya. Kalau sop ayam kampung, sop daging itu biasanya emping ya teman-teman ya. Ini kerupuk ubi ditambah dengan tempe. Oke, kita mau coba dulu dagingnya dulu ya. Sangat empuk teman-teman. Dan pindang ini teman-teman, di samping rasanya yang cukup bumbu ya, cukup bumbu, kemudian dagingnya empuk, dan aromanya itu membuat menyegarkan dan membuat menambah gairah kita untuk makan gitu teman-teman. Cuma karena belum puasa, kita mau sholat, jadi kita akan membatasi dulu teman-teman. Nanti kita
selesai sholat tarawih kita ulang lagi. Memang beberapa waktu yang lalu pindang ini kan ada juga di Bukama, tapi ini edisinya khusus untuk di bulan suci Ramadan ya teman-teman. Dan ini minumannya teman-teman. Ini minuman semangka. Semangka ditambah dengan sirup merah ya. Ya, sirup merah. Dan segar dan lega kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita di bulan puasa ini ya, makanan seperti sop, ya, pindang, kemudian asam pedas, ya, ayam, daging gitu ya. Ini enak teman-teman. Ketika perut kita lapar, ya, kita haus, makan begini jadi segar. Ini pindang ini teman-teman ya, bisa ikan juga bisa juga daging ya. Dan ini makanannya khasnya orang Palembang, Sumatera Selatan, orang kita Galo. Dan kita suka itu. Kayaknya teman-teman, ini tidak ada dijual di pasaran itu. Dan kalau untuk di Kabupaten Dagilir ini ya, mungkin khususnya di Kabupaten Tembilahan, banyak orang Palembang.
Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai. Kita mencicipi, merasakan pindang yang dibuat Oma. Meskipun Oma berpuasa, rasa tidak berubah ketika Oma membuat di luar bulan puasa. Artinya semua bumbu yang dibuat, kemudian rempah-rempah yang disatukan dalam makanan seperti ini sudah pas ya, dan ini memang menjadi selera dan kesukaan kita di keluarga. Oke teman-teman, demikian dulu video kita kali ini, dan kita akan melaksanakan sholat maghrib ya, berjemaah sama Oma, sama Budi dan sebagainya. Demikian teman-teman, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Ikuti terus, makan-makan pas tentunya, pas porsinya, pas rasanya, dan pas rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.